asuhan keperawatan dengan pemenuhan kebutuhan terapi insulin pada pasien diabetes mellitus di ruang Cempaka Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara tahun 2020. Pertama yaitu ada bab 1. Bab 1 yaitu adalah latar belakang. Diabetes adalah penyakit kronis serius yang sering terjadi karena pankreas tidak cukup menghasilkan insulin. Menurut WHO 2016, diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting yang menjadi salah satu dari 4 penyakit tidak menular prioritas yang menjadi target tindak lanjut oleh para pemimpin dunia. Yaitu bab 2 yaitu ada tinjauan teori. Yang pertama yaitu ada pengertian diabetes mellitus. Menurut Juliana Ellin 2009 dalam Anadiknok 2015 yaitu diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin. Diabetes mellitus yaitu terbagi dua. Yang pertama ada diabetes tipe 1 yaitu disebabkan oleh destruksi sel beta pulau Langerhans akibat proses autoimun, dan diabetes tipe 2 yaitu disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta dan resistensi insulin. Adapun manifestasi klinisnya yang pertama yaitu ada kadar glukosa puasa tidak normal, yang kedua ada rasa lapar yang semakin besar atau polipagi, berat badan berkurang, dan ada lelah dan mengantuk. Ada gejala lain yang dikeluhkan adalah kesemutan, gatal, mata kabur, impotensi, pruritus vulva, dan yang terakhir ada hiperglikemia berat berakibat glukosaria yang meningkatkan poliuria dan polidipsi. Insulin merupakan hormon yang terbentuk secara alami dan diproduksi oleh pankreas. Insulin dibutuhkan untuk mengangkut gula dari darah ke dalam sel-sel tubuh yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Insulin berfungsi membantu glukosa dalam darah masuk ke dalam sel. Jika insulin sangat sedikit atau tidak ada atau tidak bisa berfungsi, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya metabolisme glukosa akan terganggu. Selanjutnya ada cara kerja insulin. Yang pertama ada insulin intermediate acting atau kerja sedang. Yang kedua ada insulin long acting atau kerja panjang, ada rapid acting atau kerja cepat, dan yang terakhir ada insulin short acting yaitu kerja singkat. Di sini ada benda atau berputar di area injeksi. Adapun lokasi penyuntikan insulin yaitu yang pertama menurut MedStar Health 2010, yang pertama ada menyuntikkan insulin ke dalam perut atau di daerah perut, yang kedua ada menyuntikkan insulin di daerah lengan, yang ketiga ada menyuntikkan insulin di daerah paha, dan menyuntikkan insulin berpindah atau berputar area 1 inci terpisah atau sekitar 2 jari dalam area tubuh yang sama akan mencegah masalah kulit. Selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Di dalam pengkajian terdapat identitas, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit kesehatan dahulu, riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan fisik, dan data penunjang. Selanjutnya masalah keperawatan. Masalah keperawatan yang diambil yaitu ketidakseimbangan kadar glukosa darah, dan dilanjutkan dengan intervensi, selanjutnya implementasi dan evaluasi. Selanjutnya itu ada bab 3. Bab 3 yaitu ada definisi operasional. Asuhan keperawatan dengan pemenuhan kebutuhan terapi insulin pada pasien diabetes mellitus adalah asuhan keperawatan yang dilaksanakan pada pasien diabetes mellitus yang memerlukan terapi insulin. Selanjutnya ada etika penelitian. Yang pertama ada tanpa nama atau anonymity, yang kedua ada informed consent atau lembar persetujuan, dan yang ketiga ada confidentiality atau kerahasiaan. Di bab 4 ini adalah hasil penelitiannya. Yang pertama ada pengkajian. Di sini ada identitas pasien. Pasien yang pertama yaitu dengan inisial Nyonya S yang berusia 46 tahun, status perkawinan menikah, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, bahasa yang digunakan yaitu Jawa, pekerjaannya itu ibu rumah tangga, alamatnya Kampung Kubang Cempaka, Desa Cisayong,
tempat kehamilan. Tanggal masuknya yaitu 21 Februari 2020, tanggal pengkajiannya 3 Maret 2020, nomor rekam medisnya yaitu 002635007. Sumber informasinya dari suami atau keluarga. Diagnosa medisnya yaitu diabetes mellitus. Sedangkan pasien yang kedua yaitu dengan inisial Nyonya A, dengan usia 54 tahun, status perkawinan menikah, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, bahasa yang sering digunakan yaitu bahasa Jawa, pekerjaannya itu ibu rumah tangga, alamatnya yaitu lingkungan Lebak Cipocok Jaya, RT RW 0304 Cipocok. Tanggal masuknya yaitu 1 Maret 2020, sedangkan tanggal pengkajiannya yaitu 3 Maret 2020. Nomor rekam medisnya yaitu 0039998. Sumber informasinya yaitu keluarga, diagnosa medisnya itu diabetes mellitus, dan ruangannya itu yaitu adalah ruang cempaka. Selanjutnya yaitu ada riwayat penyakit sekarang. Pada pasien yang pertama dengan keluhan, pasien datang dengan keluhan gatal kemerahan. Ketika dicek gula darahnya yaitu 587. Riwayat dan penyakit sekarangnya yaitu pasien masuk rumah sakit pada tanggal 21 Februari 2020 dengan keluhan badan lemas disertai dengan kulit yang terasa gatal, mengelupas dan sulit menelan. Kulit yang dirasakan yaitu di seluruh tubuh. Kemudian pasien sering buang air kecil 6-7 kali per hari. Keluhan dirasakan sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Riwayat penyakit dahulu yaitu keluarga pasien mengatakan pasien menderita diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu. Riwayat penyakit keluarga pasien mengatakan untuk keturunan dari Nyonya S tersebut tidak memiliki penderita yang sama. Sedangkan suami Nyonya S mengatakan memiliki penyakit yang sama dengan Nyonya S. Sedangkan pasien yang kedua dengan keluhan, pasien datang dengan keluhan sesak napas disertai lemas. Ketika dicek gula darahnya yaitu 233. Riwayat penyakit yang sekarangnya, pasien masuk rumah sakit pada tanggal 1 Maret 2020 dengan keluhan lemas disertai dengan sesak nafas, dada terasa panas, dan batuk. Sesak napas batuk dirasakan ketika beraktivitas. Sesak dirasakan di sekitar dada. Pasien sering buang air kecil 5-6 kali per hari. Keluhan dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Riwayat penyakit dahulu, keluarga pasien mengatakan pasien memiliki penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke. Riwayat penyakit keluarga yaitu keluarga mengatakan tidak ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit yang sama dengan Nyonya A. Yaitu ada pola kebiasaan, pola kesehatan sebelum sakit dan sesudah sakit. Untuk pasien yang pertama atau Nyonya S, yaitu pola makan di sini terdapat pasien 1. Sebelum sakit, pasien mengatakan selera makan yang baik, makan 3 kali sehari dengan 1 porsi habis, dengan menu nasi dan lauk pauk serta cemilan karena sering merasa lapar. Minumnya yaitu air mineral dan yang manis-manis sekitar 7-8 gelas per hari karena pasien sering merasa haus. Saat sakit, pasien pertama mengatakan selera makannya menurun karena nyeri saat menelan. Makan 3 kali sehari dengan 1 porsi tidak habis karena tidak biasa makan makanan yang diberikan rumah sakit. Untuk minumnya yaitu air mineral 1,5 botol air mineral 1.500 ml per hari karena sering merasa haus. Selanjutnya ada pola eliminasi BAK dan BAB. Pada pasien yang pertama sebelum sakit, untuk buang air kecil sekitar 6-7 kali per hari, warna kuning, bau khas urin, tidak terpasang kateter. Untuk BAB yaitu 2 kali per hari, di pagi hari dan di siang hari, warna coklat, konsistensi padat. Saat sakit, untuk buang air kecil 5-6 kali per hari, warna kuning, bau khas urin, tidak terpasang kateter. Untuk BAB yaitu 1 kali per hari, di pagi hari, warnanya coklat, konsistensi padat. Untuk pasien yang kedua
Sebelum sakit, pola makannya yaitu sebelum sakit pasien mengatakan selera makan membaik, makan 2 kali per hari dengan 1 porsi habis, dengan menu nasi dan lauk pauk dan cemilan karena sering merasa lapar. Untuk minumnya yaitu minum air mineral yang manis-manis sekitar 6-7 gelas per hari. Untuk makan, pasien mengatakan selera makan menurun, makan 3 kali per hari dengan 1 porsi tidak habis, tidak biasa makan makanan yang diberikan rumah sakit. Untuk minum air mineral 1,5 botol air mineral 600 ml per hari. Untuk eliminasi BAK dan BAB sebelum sakit, BAB yaitu 1 kali per hari di pagi hari, warna coklat, konsistensi padat. Untuk buang air kecil kurang lebih 1200 cc per hari, warna kuning, bau khas urin, tidak terpasang kateter. Saat sakit, BAB itu pasien mengatakan belum BAB saat sakit. Untuk BAK kurang lebih 1000 cc per hari, warna kuning, bau khas urin, tidak terpasang kateter. Itu pemeriksaan fisik, yaitu kesadarannya fokus mentis untuk kedua pasien. Lalu untuk antropometri, pada pasien yang pertama berat badannya itu 80 kg, tinggi badannya 156 cm, indeks massa tubuhnya yaitu 32,9. Untuk pasien yang kedua yaitu berat badannya 62 kg, tinggi badannya yaitu 155, indeks massa tubuhnya yaitu 25,8. Untuk tanda-tanda vitalnya, pasien yang pertama yaitu tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,5. Untuk pasien yang kedua, tekanan darahnya yaitu 140/90, nadinya yaitu 75 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, dan suhu 37 derajat. Untuk sistem endokrinnya, pasien yang pertama yaitu dengan kadar gula 587, dan untuk pasien yang kedua yaitu 233. Tidak terdapat pembesaran tiroid apa sih, bener kan tiroid? Iya, tiroid. Pause dulu. Untuk sistem endokrin yaitu tidak terdapat pembesaran tiroid. Pasien tampak lemah, tidak mengeluarkan keringat yang berlebih, tidak terdapat kocak. Untuk sistem endokrin, untuk pasien yang pertama yaitu tidak terdapat pembesaran tiroid, pasien tampak lemah, tidak mengeluarkan keringat yang berlebih, terdapat polipagi, polidipsi, dan poliuri, dan kadar glukosanya yaitu 587. Sedangkan pasien yang kedua tidak terdapat pembesaran tiroid, pasien tampak lemah, tidak mengeluarkan keringat yang banyak, terdapat polipagi, poliuri, dan polidipsi. Untuk kadar gulanya yaitu 233. Ya. Selanjutnya yaitu ada terapi obat. Untuk pasien yang pertama dapat terapi obat insulinnya, nama obatnya yaitu Novorapid. Dosis obat yang diberikan yaitu 3 kali 18 unit. Untuk pasien yang kedua, nama obatnya yaitu Metformin. Dosis obatnya yaitu 500 mg, diberikannya tablet. Ini adalah analisa datanya. Selanjutnya yaitu intervensi kedua pasien. Yang pertama ada intervensi utama yaitu ketidakseimbangan kadar glukosa darah, dengan tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil kadar glukosa darah membaik atau kurang dari 200 mg/dl. Tindakannya yaitu manajemen hiperglikemi. Yang pertama ada observasi. Di observasi ini ada monitor kadar glukosa darah, dan yang kedua ada monitor tanda dan gejala hiperglikemi seperti poliuri, polidipsi, polipagi, kelemahan, dan malaise. Untuk edukasinya yaitu anjurkan pengelolaan diabetes, misalnya penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan, pengganti karbohidrat, dan bantuan kesehatan. Yang kedua ada kolaborasi pemberian insulin, dan yang ketiga ada kolaborasi pemberian cairan intravena. Ini adalah implementasi pada Nyonya S. Ini implementasi pada Nyonya A.
Pada pasien yang pertama, masalah sudah teratasi karena sudah tidak merasakan keluhan gatal pada kulit. Tidak ada kesulitan menelan, lemas dan pusing juga sudah tidak ada, dengan hasil GDS yaitu 149 mg per dl. Sedangkan pada pasien yang kedua, Nyonya A, belum teratasi karena hasil GDS masih 230 mg per dl dan pasien dinyatakan lepas rawat inap oleh dokter. Dan kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pengkajian dilakukan dengan metode wawancara dan dengan melakukan pemeriksaan fisik per sistem, dan hasil pengkajian didapatkan data yang mendukung untuk menegakkan diagnosa. Diagnosa keperawatan yang muncul adalah ketidakseimbangan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan keseimbangan insulin. Implementasi yang dilakukan pada pasien 1 dan pasien 2 selama 4 hari yaitu monitoring tanda-tanda vital, monitoring kadar glukosa darah, monitoring tanda dan gejala hiperglikemi yaitu poliuri, polidipsi, dan polipagi, dan memberikan terapi insulin. Untuk saran yaitu yang pertama untuk rumah sakit. Peneliti berharap rumah sakit dapat memberikan pelayanan secara optimal dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia demi tercapainya pemenuhan kebutuhan secara maksimal pada pasien diabetes mellitus yang memerlukan terapi insulin. Untuk institusi, peneliti berharap agar Diploma 3 Keperawatan Universitas Sultan Agung Tirtayasa sebagai salah satu institusi menyediakan referensi yang lebih banyak terkait penyakit diabetes mellitus dan pemberian insulin. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan lebih baik lagi tentang asuhan keperawatan dengan pemenuhan kebutuhan terapi insulin pada pasien diabetes mellitus dengan masalah ketidakseimbangan kadar glukosa darah agar kadar glukosa darah dapat kembali normal. Sekian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.